Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Untuk Aston Villa ini mungkin menjadi pertandingan yang cukup berat ya. Mereka akan berhitung di leg kedua. Kalau leg pertamanya gue ngelihat ini menjadi keadaan yang cukup rumit buat mereka untuk bisa secure keunggulan lah. Oke. Dan kalau kita ngomongin soal PSG nih, yang udah pasti juara beda 22 poin sama Marseille di Ligue 1, apakah ini akan menjadi momen mereka untuk fokus ke Liga Champion? Karena kan ini sesuatu yang mereka dambakan dari lama gitu, PSG. 22 poin bedanya. 22 poin. Liga Dia pakai cheat code kayaknya tuh. Cheat Game code. Shark. Iya. Game Shark. Kayaknya dia kalah berapa pertandingan tiba-tiba lah, kok masih di atas Masih sih? Kan? ada. Di beberapa musim belakangan Iya. kan kayak gitu nih. Tapi ini sama sekali belum pernah kalah ya di musim ini. Emang spesial sih, harus diakuin. How they defeat Liverpool dalam 2 leg itu nunjukin emang outclass Liverpool, emang udah kalah kelas dari sisi permainan ya, dari sisi pendekatan yang dilakukan oleh Enrique, personel tim yang betul-betul bisa keluarin kemampuan terbaiknya despite of usianya masih muda-muda pemainnya. Tapi ya ini tim yang mengerikan dari sisi possession mereka bisa, dari sisi lini tengah mereka begitu balance, dari sisi tekanan di depan pun membahayakan juga. Ini pemain-pemainnya Barcola, kalau Dembele lagi menggila juga luar biasa. Ya mungkin mereka nggak punya top striker lah ya, maksudnya cuma Ramos doang gitu. Tapi the whole team bisa nyumbang gol buat mereka gitu. Jadi ini tim yang sangat-sangat mengerikan. Tapi kita nggak pernah boleh nyoret lagi-lagi Unai Emery. Unai Emery ya, Aston Villa. Ini pelatih kalau kita bicara kompetisi Eropa Spesialis juga nih. spesialis 49 kali dia melakukan knockout games dengan memenangi 40 diantaranya, 82%. Rekor kemenangan dia dalam 2 legs, 4 trofi sudah diberikan walaupun baru di Liga Eropa ya, belum ke level Liga Champion gitu. Tapi dengan membawa Villarreal ke semifinal, pada waktu itu dikalahin oleh Liverpool, suatu bukti juga bahwa dengan skuad minimal dia tetap bisa perform gitu sama timnya, mengalahkan Munchen di musim ini di Villa Park. Ya tetap nggak bisa kita tutup mata, apalagi kemasukan Asensio, kemasukan Rashford, kemasukan Daniel Malen. Ini tim yang siap dari sisi amunisi ya untuk bisa mengganggu Paris Saint-Germain. Midfield dari timnya Unai Emery, Aston Villa itu fleksibel banget. Kalau dia mau main double six, dia bisa tampilin Kamara yang udah fit lagi dan sensasional juga gitu kan bersama dengan Tielemans. Tapi kalau mulai ada chance, maka Rodgers akan bisa dikembangin nggak cuma dari flank tapi juga area sentral. Amunisi di benchnya ada Jacob Ramsey misalnya, ada juga Rashford yang bisa jadi starter, Asensio. Lapangan pertahanan juga mereka punya pemain-pemain hebat gitu kan. Konza menjadi salah satu bukti sangat konsisten. Penjaga gawang mereka one of the best di dunia gitu. Jadi emang sepertinya first leg gue ngelihat mungkin damage limitation tidak kalah mungkin lebih dari selisih 1 gol. Tapi ntar kita lihat di second leg di Villa Park. Tapi lo ngelihatnya terutama dengan masuknya Kvaratskhelia yang sekarang udah nyaman banget di PSG juga, Dembele yang diberikan kebebasan untuk berekspresi oleh Luis Enrique, ini menjadi keadaan yang sebenarnya sangat berbahaya juga buat Aston Villa untuk bisa kalah lebih dengan selisih dari 2 gol. Iya, di Liga PSG emang menang dengan unggul selisih banyak gitu golnya. Cuman gue nggak lihat dia bermain sebagus saat menghadapi Liverpool. Gue udah hampir lama nggak lihat PSG bermain sebagus itu saat menghadapi Liverpool. Tadi Mas Haryo bilang mungkin Liverpoolnya lagi switch off atau apa namanya emang lagi jelek aja Liverpool. Cuman bisa bermain seperti itu salah satu performa dari Luis Enrique dan juga PSG yang luar biasa. Apakah bakal terulang saat menghadapi Aston Villa? Nah, kalau kita bicara soal lini per lini, ya tadi lu sebutin pemain Aston Villa juga bagus. Cuma kalau lu bandingkan dengan PSG, ini tim yang emang dibangun untuk menjadi the next Galactico tadinya kan, bener-bener pemain-pemain termahal, pemain yang punya gaji besar, yang kira-kira lu bisa dilur untuk datang ke sini kalau bukan dengan gaji, apalagi itu pemain dari PSG gitu kan. Jadi buat gua secara profil pemain mungkin nggak 11-11-nya menang Villa, mungkin banyakkan si PSG-nya. Yes, kita lihat lah. Tadi lu sebutin Tielemans ya udah pemain yang ya sempat bagus. Kita ingat final FA Cup, gol bagus waktu Chelsea menghadapi Leicester.
Tapi udah lama sekali Tielemans tidak ada di level yang seperti itu gitu. Terus juga Ramsey, ya oke dia bagus, cuman kita bicara soal Liga Champion, kita bicara soal konsistensi dan gua rasa tetap dia belum ada di level itu. Cuman apakah as a team ini adalah tim yang bakal mudah dikalahkan oleh PSG? Enggak secara tim. Aston Villa ya mungkin kalau kita bicara gampangnya ya udah ini menang PSG jelas lah. Udah ini menang PSG jauh. Villa nggak akan kemana-mana sama. Tapi ini sepak bola kan ini ya. sepak bola, Bos. Dewa sepak bola satir semua ya. Itu. Habis Liverpool bisa disingkirin. Makanya gitu bukan loh. nggak mungkin Villa yang Bukan bisa nggak nyingkirin. mungkin. Itu dia. Jadi PSG buat gua anything can happen. Mungkin bisa ngambil keuntungan atau keunggulan di PSG Villa Park. Aston Villa. Mungkin juga bisa nahan imbang dan gua nggak mau serta-merta mencoret Aston Villa karena keunggulan pemain. Yes, PSG di atas kertas. Kalau tadi di awal lu dengar Mas Hari ngomong di atas kertas mereka semua harusnya menang ya, PSG pun demikian. Di atas kertas dengan materi pemain yang sebagus ini, tengah yang bagus, lini depan yang bagus. Tadi Mas Hari bilang, "Oke, cuman Gonzalo Ramos emang bagus sih, Mas. Emang kelas nih orang gitu." Dan sekarang ada Kvaratskhelia, Dembele yang sekarang lagi hype-hype-nya nih orang. Gua sangat amat bakal ketawa terbahak-bahak kalau sampai Villa menang. Dan kita harus melihat nanti bagaimana Vitinha akan coba dihentikan oleh siapapun pemain Villa yang mungkin akan man-mark Vitinha di lapangan tengah. Ini menjadi laga yang seru. Harus kita perhatikan juga bagaimana duel dari Paris Saint-Germain, Aston Villa yang akan berlangsung di Parc des Princes leg pertamanya. Kemudian kita akan lanjut ke Barcelona menghadapi Dortmund, yang mungkin kalau kita lihat Dortmund Jekyll and Hyde di Bundesliga dan juga di Europe, dua tim yang berbeda. Dan Dortmund ini adalah tim yang punya juga pengalaman, punya kaliber yang sangat tinggi juga di Europe, dan ini bukan menjadi pertandingan mudah buat Hansi Flick untuk menghadapi Dortmund. Iya, finalis musim lalu. Kita nggak ngira juga ini tim bisa sampai ke final. Tapi kayaknya di musim sekarang terlalu berat ya kalau kita bicara komposisi, kita bicara apa yang mereka tawarkan di liga. Gue nggak ngelihat tim ini punya kemampuan untuk bisa mengimbangi Barcelona gitu. Ya mungkin tim-tim yang sulit untuk bisa ditaklukkan, terutama dalam level tertinggi, ya Barcelona salah satu yang ada di situ menurut gua. Dari sisi permainan mungkin 11-12 sama PSG. Dari sisi game plan ya, ini tim yang luar biasa. Dari sisi mentality ya kita udah sebutin tadi ada tim-tim berapa. Barcelona belakangan sudah mulai menemukan performance terbaik mereka lah ya. Maksudnya dengan segala macam rotasi, dengan berapa kali kesalahan yang dilakukan oleh Hansi Flick yang akhirnya bisa membuat tim ini bisa lebih stabil dari sisi permainan. Tadinya high defense line-nya terlalu tinggi, tapi sedikit-sedikit mulai direparasi, rotasi yang terus dilakukan sehingga akhirnya bisa membuat kompetisi dalam tim, bisa membuat pemain-pemain saat diturunkan akhirnya ngeluarin kemampuan terbaik. Salah satunya Frenkie de Jong yang tadinya gue pikir udah nggak menawarkan anything, ternyata tiap dimainkan sekarang bagus perannya. Lalu kita bicara Ferran Torres, orang udah mulai terus mentertawakan siapa sih ini pemain gitu. Tapi tiap main bisa bikin gol, bisa bikin assist, dan pasti mereka punya Lamine Yamal. Dan kalau kita bicara wings, mereka punya Balde di kiri, mereka punya Koundé yang sekarang masuk terus dari sisi kanan, kerjasamanya dengan Lamine Yamal luar biasa. Ini tim juga yang menurut gua Dortmund akan sulit untuk bisa menghentikan Barcelona. Dan dari segi pengalaman kalau kita lihat Hansi Flick ini kan udah sangat berpengalaman menghadapi Dortmund kan. Ketika di Bayern Munchen dia ini melibas habis ketika 5 pertemuan Munchen lawan Dortmund ketika Hansi Flick menjadi pelatih Munchen, 5-5-nya menang, dan ini tentu akan menjadi keuntungan taktis buat Hansi Flick sendiri. Ya enggak lah. Beda tim, beda gaya lah. Tapi gimana kan ceritanya lu bisa gue biasa menang dengan Bayern dengan tim yang segitu luar biasanya, sekarang Barcelona dengan tim yang jauh berbeda. Tapi gaya main yang mirip-mirip sih. Gaya waktu era Bayern iyalah, pas mereka sextuple agak mirip bermain. Agak, cuman kalau dibilang mirip juga enggak, karena ini pemain banyak tadi contohnya Fermin masih sangat muda. Lu bandingin dengan Goretzka dan juga siapa waktu itu Munchen yang sangat Thiago. Thiago Alcantara. Jauh. Maksud gua ini dua dimensi yang berbeda, dan gue nggak melihat Dortmund menang. Gue nggak melihat. Tadi gue baru aja ngomong beberapa menit yang lalu, anything can happen in football. Gue baru ngomong itu. Cuman di game menghadapi Barcelona, gue nggak lihat Dortmund bisa cari poin. Cari gol pun sulit Dortmund. Karena emang, yes tadi Adi bilang di awal, Zekken Heil betul di Liga dan di Eropa emang beda. Finalis musim lalu pula. Cuman mungkin Mas Heru bisa ngebedah gimana cara Dortmund bisa memanfaatkan atau mengeksploitasi Barcelona. Cuman gue pribadi, ini akan menjadi malam Barcelona sih. 2 leg. Ya, malam chaos bagi Barcelona.
Beberapa titik lemah Barcelona yang bisa dieksploit lawan adalah yaitu manfaatin high defense line Barcelona dengan counter. Counter, lempar bola di belakang back itu sering sekali menjadi chance yang di-create dan bisa di-save, bisa menjadi gol. Itu berapa kali tercipta gol ke gawang Barcelona seperti itu gitu. Cuman gue nggak ngelihat materi dari Dortmund punya kemampuan untuk bisa exploit itu gitu. Pelari cepatnya bisa dibilang ya nggak ada juga gitu. Target man di depannya juga nggak begitu. Girassi ya cuma satu lah dari sisi kiri. Dia punya kecepatan, tapi decision making. Berapa kali dia berada dalam posisi yang tepat untuk bisa terima bola, tapi dia harus melakukan apa dengan bola itu? Apakah dia cross, apakah dia tembak, apakah dia cut inside? Itu masih berapa kali hilang momentum. Justru banyak sekali bola dibawa sampai ke ujung byline, di situ mulai kehilangan momentum. Kan? Iya. Berapa kali Girassi melakukan itu. Walaupun startnya bagus, dapat bolanya bagus, tapi by the time dia sampai di sepertiga terakhir bingung untuk melakukan apa. Nah, sementara Barcelona ya defense line-nya lo lihat kayak apa solidnya ya ketika mereka di press seperti itu, koordinasinya begitu rapi sehingga ya sorry to say gue kayaknya nggak lihat Dortmund bisa menciptakan sebuah miracle. Kayaknya sulit. Ya, Benzema ini, Anton ini kayaknya menjadi malam yang panjang ya, karena on the flanks Barca luar biasa, dan covernya di area sentral pun seperti Julian Brandt, Emre Can defensively sekarang udah nggak terlalu optimal gitu kan. Jadi banyak masalah lah buat Dortmund. Jadi hebat banget mereka ada di quarter final. Iya, dan hebat banget. tapi tetap mereka punya threat juga dengan Bayangkan kalau sampai kalah Barcelona. Happy kita Scottenberg juga nanti. cedera kan, Scottenberg. Cek mereka Scottenberg. Ya, Cedera juga kan. Schlotterbeck cedera, tapi tetap aja dia Luis Companys ini kesempatan luar biasa lah buat Barcelona untuk bisa mengakhiri duel ini di leg pertama. Tapi ya tetap aja Dortmund punya tadi sama dengan Real, mereka di Champions League kerap kali menjadi tim yang begitu berbahaya lah. Oke, kita lihat aja nanti apakah ada kejutan dari Champions League. Kejutan tuh berarti Dortmund menang kan? Ya kalau dari yang kita bahas tuh begitu ya. Dortmund berarti kejutan ya oke.